Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Damai sejahtera bagi kalian semua dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Halo semuanya. Pesta sapa-sapa dulu nih. Ada Ibu Vena, ada Marliana, ada Mardiningsi, ada Cece Cingsiu, ada Bapak Agus, halo, ada Bapak Samuel, ada Bapak Matthew, ada Bapak Budi, ada Ibu Mari, ada dari Medan, kota-kota. Senang banget saat ini saling menyapa. Horas! Ada juga Ibu Erni yang di Bandung. Halo Lusti, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang di Facebook ini rame banget, ada 100 komentar, bisa baca. Ada Dorcas Ita, ada Salmai Salmino, ada Linda. Halo, ada Ibu Jen, puji Tuhan. Ada Bapak siapa itu tadi, Nardi ya. Halo Kakak Chelsea, puji Tuhan. Sembiri. Ada juga di Sapre Purwosari. Purwosari sama Purwodadi dekatkah? Iya. Jakarta menyapa, wah, Swedia menyapa, Manado menyapa. Manado Kote, puji Tuhan. Halo Bapak Nardi, puji Tuhan. Ada Niur, ada Ibu Heni, ada Mince, yang di Facebook juga ramai, puji Tuhan. Halo Resti Michael, ada Premi di Bandung, ada dari Ibu Trismiati. Oh, Ibu Trismiati di Bogor. Halo. Bogor itu dikenal kota apa ya? Puji Tuhan.
Ya, terima kasih banyak banget ya. Pastor tadi udah menyapa, ada Cece Cindy juga, ada yang dari Malang, ada dari Siborong, tadi mana itu Siborong ya? Ada dari Parepare, Rasmi, ada Sangatta. Wah, Sangatta masih Kalimantan Timur, puji Tuhan ya. Singapura menyapa, puji Tuhan. Dari Kalbar, Bali, ada Okto, ada Englang Lani, ada dari mana saja, Cimahi juga menyapa, puji Tuhan, halo. Ya, Sarawak menyapa, puji Tuhan. Hari ini Pastor mau sharing, dan mungkin sharing ini belum pernah didengar, mungkin atau jarang didengar. Tapi sebelum sharing, mau cerita dulu bahwa pelayanan kemarin tatap muka sungguh amat luar biasa. Kalau bisa Pastor katakan, kemarin itu ramainya seperti pasar. Dari atas tribun bawah, di dalam ruang kebaktian, ramai banget. Sampai orang-orang, padahal udah tambah kursi kemarin, sempat kemarin ada beli tambah 10 kursi lagi ya. Lalu ternyata sampai penuh dan orang-orang berdiri waktu masuk. Mau berdiri nggak apa-apa, kami mau dengar khotbah, mau berdiri, semua berdiri, banyak banget. Intinya Pastor Randy sharing ini bersyukur sama Tuhan, sampai hari ini Tuhan Yesus masih pelihara. Bagi saya ini karena kepercayaan Tuhan. Ini hanya karena anugerah Tuhan. Nanti kalau suatu hari misalnya Tuhan izinkan sudah tidak ramai lagi, itu kan waktunya Tuhan masing-masing. Mungkin ada hamba Tuhan yang Tuhan mau pakai, yang lebih siap lagi, yang lebih muda lagi, yang lebih apa lagi ya, yang lebih lagi dalam rencana Tuhan menggenapi karya Kristus. Ya, jadi hari ini saya bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan untuk melayani, dan banyak banget yang datang, baik dan dari Balikpapan, dari luar kota, juga kemarin ada yang dari Malaysia, bahkan juga yang baptis banyak banget, puji Tuhan. Jadi kemarin menurut Pastor kebaktian itu luar biasa ya. Kita memuji Tuhan, Pastor menabur firman, juga berkesempatan berbagi sembako kepada semua yang hadir. Padahal Pastor siapin itu, saudara-saudara, sebetulnya nggak terlalu banyak. Tapi luar biasanya ketika mereka menerima sembako itu, ternyata saya bisa bilang ya, banyak juga yang mengembalikan. Jadi betul-betul di sini mereka berkata, ya Pastor, kami kembalikan dan pasti ada yang punya hak untuk mengambilnya. Keren banget. Bahkan saya arahkan, kalau saudara-saudara kan banyak yang tanya, Pastor kami mau memberkati kolekte persembahan. Saya bilang tidak usah. Kalau saudara-saudara misalnya ada berkat, saudara mau memberkati, nanti kasih saja kepada orang-orang miskin. Itu juga sama ya, sama. Itu juga kurban persembahan. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi saya melihat di sini betul-betul Tuhan percayakan banyak orang-orang datang rindu banget untuk mendengar firman Tuhan. Artinya hati Tuhan ada di pelayanan ini. Dalam berkat Tuhan, hari ini bisa berjalan, bukan hanya ramai di live streaming seperti ini, tiap hari ada ribuan orang, tetapi juga Tuhan percayakan hari ini
ramai saat pertemuan tatap muka. Hore! Semua itu karena apa? Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, Tuhan Yesus yang betul-betul hidup dan berkuasa. Oke, tadi sedikit kisah bagaimana Pastor berbagi yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Pastor mau sharing. Ada yang tanya, misalnya ini, apa sih investasi terbaik saat ini? Wah, Pastor ngomong investasi, bahaya nih, nanti ke bisnis. Dengar dulu dong. Apa investasi terbaik saat ini? Ya. Lalu ada satu investasi yang terbaik yang pasti akan kita pakai, tetapi tidak tahu kapan gitu. Ya. Investasi terbaik adalah ini, yang nanti kita akan pasti pakai, tetapi tidak tahu kapan. Apakah itu? Kuburan dan peti mati. Iya, jangan diremehkan loh, ini mahal loh. Dapat kabar misalnya di kota besar di Jakarta ada namanya Sandioke Hills gitu ya. Wah, itu sampai 100 juta loh. Wis. Artinya apa? Bukan berarti kita perlu dikubur mewah, tidak semua, tetapi makna rohaninya yang akan Pastor sharing dari bagaimana kehidupan Abraham ini dia mempersiapkan gitu. Jadi lebih tepat kalau kita bicara apa investasi terbaik manusia di bumi ini, ya bisa Pastor sampaikan dalam video ini, dalam pelayanan ini sesuai dengan apa yang kita akan baca firman Tuhan. Kuburan dan peti mati. Makna rohani adalah begini, supaya kita ingat bahwa kita makhluk hidup suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Ya, kalau kita ingat kuburan dan peti mati, niscaya kita hidup ini akan dengar-dengar firman. Bangun tidur tidak selalu ingat duniawi, tapi ingat juga surgawi. Jadi judulnya saja ini sudah jadi rema buat kita. Apa investasi terbaik saat ini adalah kuburan dan peti mati. Saya ini pebisnis tanah kuburan, saya pebisnis peti mati. Ya, terserah saudara-saudara, tapi ini rema yang Pastor mau sharing. Kiranya saudara bisa menikmati dan juga menikmatinya secara spiritual, rohani, dan makanlah ini kebenaran dari tentu inspirasinya firman Tuhan. Yuk kita sekarang dengarkan firman Tuhan bagaimana Abraham dan keluarganya mempersiapkan ini. Time for Bible, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti diberkati mereka yang mendengar sabda firman Tuhan, yang percaya dalam hatinya bertumbuh dan berbuah-buah lebat setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus diserahkan. Amin. Yuk kita membaca Bible. Yang pertama Pastor akan membacakan Bapak Ibu sekalian dari kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-49 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Kitab Kejadian 49 ayat yang ke 29
29 sampai 33. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Ini bicara soal Yakub meninggal dan dikuburkan. Ya. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela, ini jadi gua Makpela. Kalau ini apa ini juga ini hanya pemikiran ya. Apa ini juga salah inspirasinya, karena saya tahu saya sering bertemu, menyapa, saya dekat dengan orang-orang dari Kure Sumanga, orang-orang Toraja, dan sekalipun Pastor Andy Kodong belum pernah ke Toraja, tapi saya dengar di Toraja itu ada kuburan-kuburan di dalam gua gitu. Nah, ini di sini katakan bahwa dalam gua Makpela, namanya gua Makpela ya. Gua Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, ya. Jadi ini keturunan Abraham Abraham, Ishak, Yakub, ya. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini keturunan Abraham. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi di mana dikuburkan Abraham, Ishak, dan nanti Yakub? Di gua Makpela. Namanya gua Makpela, di ladang yang dimiliki dan dibeli dari orang Het. Ya, ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ini Yakub cara meninggalnya keren banget loh. Setelah memberikan pesan kepada anak-anaknya, perhatikan, ditariknyalah kakinya. Jadi yang ditarik kakinya, bukan selimutnya ya. Ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring. Jadi dia ini apa ya? Kan biasa istilah kita bahasa gaul, wis lagi bocan nih. Apa itu bocan? Bobok cantik nih. Kalau Yakub ini, kalau Pastor bisa kasih istilah, dia ini apa ya? Macan gitu ya. Macan singkatan dari mati cantik atau mecan, meninggal cantik ini. Kenapa? Setelah dia kasih pesan-pesan, termasuk dia mungkin pamit tinggalkan dunia ini, dia lantas tarik kakinya ke atas tempat tidurnya di mana dia berbaring, dan meninggallah ia. Ini namanya Pastor katakan mecan, meninggal cantik. Ya. Jadi jangan cuma tahu bocan, bobok cantik, ada mecan, meninggal cantik. Puji Tuhan, ini istilah Pastor Andy saja ya. Nah, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kalau saudara melihat ini enak ya, dia bagaimana cerita sebelum dia meninggal dan dia minta dia dikuburkan di gua Makpela sama dengan nenek moyangnya.
Nah, karena ini bicara soal Abraham orang benar, kita melihat dulu asal-usulnya, bagaimana Abraham memikirkan ini. Bagaimana Abraham mempersiapkan ini. Bagaimana Abraham untuk menyediakan ini. Dan bagaimana Abraham memperoleh ini. Apa yang diperoleh? Kuburan. Ya, berarti Abraham, kalau kita melihat sebentar di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu sekalian, ya, persiapkan kitab Kejadian pasal 23 mulai ayat 3. Ya. Kita lihat ayat 1 lah nanti. Kejadian 23 dan kita lihat mulai ayat 1 sampai selesai. Ya. Bagaimana Abraham ini dia mempersiapkan kuburan untuk generasinya. Jadi Abraham, bapak orang benar, bapak orang beriman, dan dia hidupnya. Ini rahasia yang mungkin jarang diungkap di khotbah ataupun di-sharingkan dimanapun Bapak Ibu sekalian mungkin ya. Karena selalu katakan mungkin supaya kita nggak jadi orang takabur, supaya kita jadi orang tidak sombong, karena pengetahuanku belum tentu lengkap. Karena apa yang saya dengar belum tentu semuanya. Saya merasa banyak dengar, tapi tentu tidak semua yang saya dengar. Maka jadi orang tidak boleh sok tahu, sok pintar. Maka kata-kata ini mungkin. Sepengalamanku, saya jarang mendengarkan topik ini. Ya, lebih baik topik-topik tentang bagaimana saudara hidup diberkati itu umum, tapi topik bagaimana investasi terbaik yaitu kuburan dan peti mati itu jarang. Betulkah jarang? Atau pastor yang jarang dengar? Iya kan, jarang betulan kah atau jarang dengar? Pribadi kan lain juga. Nah, kita sekarang mau lihat bagaimana Abraham mempersiapkan peti mati atau kuburannya yang paling penting ini untuk generasi-generasi berikutnya. Kitab Kejadian 23 ayat 1 Bapak Ibu terkasih sampai dengan ayat ini panjang, kita sampai lihat ayat yang ke 20 kote. Ya. Jadi sekarang saya akan bacakan 20 ayat ya dari kitab Kejadian 23 ayat 1 sampai 20. Bagaimana Abraham mempersiapkan ini. Dan saya rasa kembali memang jarang disorot bagian ini. Nah, sekarang saya bacakan, minta izin baca panjang ya, 20 ayat. Kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai 20. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Puji Tuhan. Jadi Sarah itu hidupnya berapa? 127 tahun lamanya. Panjang ya. Berarti lebih panjang daripada Musa. Musa 120. Sarah 127. Andi Simon berapa? Nggak tahu. Nggak tahu nanti umurku Tuhan kasih berapa. Saudara berapa? Nggak tahu juga ya. Tetapi yang pasti Andi Simon nanti mau meninggal gitu. Nanti pasti meninggal. Pasti Tuhan akan panggil pulang gitu. Tapi nggak tahu umur berapa. Nah, Sarah 127 tahun. Puji Tuhan. Iya, ada yang tanya, hujankah? Betul. Tadi sebelum live ini sebetulnya hujan deras banget sampai bocor. Bocornya kencang. Mungkin karena atap seng ada yang injak itu, mungkin kucing injak, bocor kencang gitu. Sampai tadi Pastor berencana, tapi ini mungkin bisa tetap dilanjut rencananya kalau semisal live ini tiba-tiba hujan deras banget dan
terganggu suara saudara-saudara menerima, mungkin pesta lanjut besok saja ya. Ya mungkin, tapi kalau semua lancar, Tuhan tolong, cuaca juga tidak hujan, pesta selesaikan. Nah sekarang kita lihat ayat 2. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sekuat-kuatnya Abraham sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, waktu istrinya meninggal, dia menangis. Demikian pun saya percaya deh, sekuat-kuatnya wanita dikatakan sebagai penolong. Kalau suami meninggal, pasti dia meratap dan menangisi. Ini terjadi, Abraham nangis. Abraham datang meratapi dan menangisi atas kematian daripada istri terkasihnya, Sarah. Ayat 3. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, ya, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpeda. Jadi Abraham memang mempersiapkan, dia minta. Di ladang yang besar itu dia tunjuk, padahal mungkin ladangnya besar, mungkin juga disiapkan kuburan khusus, tetapi Abraham ini memilih gua Makpela. Gua Makpela, ya, gua Makpela. Ini juga kata Makpela kayak bahasa Toraja gitu. Mungkin iya kan, kalau ada orang Toraja yang tahu betulkah? Tapi kayaknya enggak, hanya pikiran saya saja ya. Jadi Abraham minta gua Makpela dari sekian besar ladang itu, yang terletak di ujung ladangnya gitu. Jadi Abraham ini mempersiapkan, bahkan sampai kuburannya dia siapkan. Padahal apa? Ladang itu besar, mungkin disiapkan dia di tengah ladang, tapi Abraham memilih di ujung ladang, di gua Makpela saja. Baiklah, itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh. Tidak apa-apa, dia bayar untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Abraham ini mau membayar, Bapak Ibu. Dia mempersiapkan sungguh-sungguh. 10. Pada waktu itu Efron hadir tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham, dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Ayat 13.
serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Padahal orang Het itu karena menghormati Abraham, dia berkata, kau tinggal pilih saja, bahkan kami siapkan ladang yang tempat terbaik, dan itu tidak usah bayar. Tetapi Abraham di sini dia betul-betul mempersiapkan. Dia tidak mau sampai tidak bayar. Dia membayar. Dia bayar kuburannya istrinya dan kuburannya kelak dan kuburan keturunannya, anak cucunya. Dia sudah bayar di depan. Ini berarti Abraham sudah investasi lebih dahulu. Dia memikirkan kuburan, dia memikirkan kematian. Wah, tentu kita sebagai keturunan Abraham, iman yang kita lihat Bapak orang percaya, jangan sampai mau kalah sama kita Opa Abraham. Kita juga sebagai keturunannya dalam iman, kita juga harus mempersiapkan namanya di balik kematian itu apa. Kita juga mempersiapkan Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap yang hidup termasuk kita, mau gagahnya kayak apa. Dulu Pastor Andy waktu tahun 90-an itu suka nonton film Mandarin yang dimainkan oleh Andy Lau. Makanya wajahku ini mirip Andy Lau. Oh, enggak. Tetapi sekarang kalau kita melihat aktor-aktor yang ganteng di zamannya itu, sekarang sudah tua dan mungkin suatu hari akan meninggal. Pastor Andy pun demikian, suatu hari nanti akan meninggalkan dunia ini. Sekarang 2023, ya, 2023. Kalau misalnya sekarang umur saya ini katakanlah 47, 47, berarti kalau 2030 saja umurku sudah 55 kurang lebih, ya. Jadi kalau 2050 saja umur saya sudah 75. Jika Tuhan kasih umur panjang lebih 75, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi pasti saya sudah wajahnya keriput, ya, matanya sudah semakin turun, alisnya sudah putih-putih semuanya, kecuali disemir. Jadi bayangkan 2050 saja saya umur 75 tahun. 2060, 85, mungkin masih hidup, mungkin Tuhan sudah panggil. Jadi 2060 apa yang terjadi dengan kota Balikpapan? 2060 bagaimana situasi di Indonesia? 2060 bagaimana situasi dunia? Saya tidak tahu. Saya mungkin udah meninggal, maka jadi orang itu tidak usah terlalu berandai-andai yang terlalu jauh, karena kita ini manusia terbatas banget. Setiap zaman ada generasinya gitu. Yang penting sekarang kita hidup, kita jadi berkat. Gak usah terlalu banyak prediksi-prediksi. Saya ingat waktu zaman pertama-tama COVID itu, banyak banget muncul orang-orang berkata, hati-hati dengan vaksin, itu tanda antikris, nanti di sana ada chip. Nah sekarang mana tuh yang ngomong-ngomong gitu?
udah nggak kedengaran. Jadi jangan kita terlalu eh, ngomong sesuatu yang belum pasti, nanti kita ini tidak enak hati sendiri gitu ya. Sekarang vaksin di mana-mana, tapi dulu sempat ada yang mengisukan di dalam tiap vaksin itu ada chip yang dipasang antikris. Tapi kan saya sendiri tidak membahas itu, dan sekarang ini kita melihat tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin yang akan datang kita tidak tahu, tapi mungkin Pastor ini sudah tidak ada, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin saudara pun juga sudah pulang ke surga. Akan ada nanti, tiap generasi akan ada zamannya, akan ada Tuhan bangkitkan hamba-hambanya. Puji Tuhan. Wah, hujan mulai turun. Oke, sekarang kita maju ya. Ayat 14. Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku." Begini, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa sih artinya bagi kita? Maksudnya tidak ada nilainya, itu nggak terlalu besar dibandingkan dengan penghormatan kami kepada Tuan Agung Abraham ini. Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Ayat 16. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Jadi akhirnya karena sudah sebut nilai, Abraham menghargai nilai itu. Padahal mereka berkata bahwa tidak usah dibayar. Tetapi Abraham dengar satu nominal, dia membayar. Ya, seperti yang biasa berlaku di antara para saudagar. Ayat 17. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela. Di gua Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. 20. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserah kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Lihatlah bagaimana Abraham ini mempersiapkan kuburan istrinya Sarah dan kuburannya, dan juga untuk nanti Ishak, Yakub, dan Yusuf. Generasi-generasinya dia sudah siapkan. Jadi mereka semua meninggal, mereka dikuburkan di mana? Di Gua Makpela. Gua Makpela tempat kuburan Abraham dan keturunannya. Abraham tahu persis, dan dia kasih contoh bagaimana dia investasi terbaik di bumi ini, yaitu kuburan. Tapi mana peti matinya, Pastor Andy? Satu ayat lagi nih ya. Sekarang kita maju Kitab Kejadian pasal 50, Bapak Ibu terkasih ya. Ayat yang ke-26. Satu ayat lagi ya. Ini bicara soal peti mati. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa ya kita melihat orang-orang Kristen ketika meninggal masuk peti mati? Ini ayatnya. Ya. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 26. Puji Tuhan. Saya bacakan ya. Kemudian
matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Bapak Ibu terkasih, jadi di Gua Makpela, Abraham itu dikuburkan, Abraham, Ishak, Yakub. Jelas ya? Nah, contoh peti mati yang masuk peti mati yang Bible catat itu Yusuf. Yusuf, Bapak Ibu sekalian, dia berumur 110 tahun. Wah, cukup lama ya, 1 abad lebih. Dan ketika Yusuf meninggal, setelah dirempah-rempahi mayatnya, ditaruh dalam peti mati. Jadi ini salah satu dasar mengapa orang Kristen saat meninggal ditaruh dalam peti mati. Ini salah satu referensi ayatnya, bahwa Yusuf waktu meninggal ditaruh dalam peti mati. Puji Tuhan. Di Geraha IHS Balikpapan, saudaraku, Pastor Andy ada siapkan 2 peti mati. Peti mati ini gratis. Siapa saja yang kedukaan, ditinggal meninggal keluarga terkasih, ya, bisa ambil jika diperlukan, karena tidak semua orang saat kedukaan meninggal itu mampu. Karena peti mati itu paling murah itu harganya jutaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pastor menyiapkan 2 peti mati. Ayo, siapa yang mau duluan, yang mau pakai dan perlu, silahkan diambil gratis alias cuma-cuma. Kalau misalnya bisa, Bapak Ibu sekalian, ambil sendiri. Bukan orang yang meninggal ambil sendiri, tidak, keluarganya ambil. Atau siapa tahu di sini ada yang mau pesan gitu. Ya, tapi paling tidak tadi Pastor sharing ini jadi berkat buat kita. Jangan kita berpikir hidup terus, karena nanti suatu hari akan meninggal. Sudahkah kita berpikir tentang investasi terbaik, yaitu kuburan dan peti mati? Hal yang akan kita pakai meskipun kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Kiranya Bapak Ibu sekalian, boleh berkat yang kita terima hari ini boleh memperlengkapi kehidupan kita sebagai orang percaya, dan sadar senantiasa hidup ini hanya sementara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pastor berdoa, Bapak Ibu terkasih, boleh semua kita dikuatkan dengan apa yang Pastor sampaikan ini. Dan kalau ada tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit, kiranya anugerah rahmat Tuhan memberi kesehatan, pemulihan, dan kesembuhan di tubuh Bapak Ibu terkasih, in Jesus name. Terima kasih Bapak buat sabda firman-Mu yang boleh kami baca, kami boleh dengar, kami boleh renungkan. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat masuk hari yang baru dari Kota Balikpapan yang sedang hujan ini. Pastor memang lebih terburu-buru karena suaranya mungkin juga kurang jelas. Ada sebagian berkata tidak jelas. Minta maaf keterbatasan dan tulus yang kami punya. Demikian Pastor share hari ini renungan. Terus memberkati. Ingat ya, sola fide, apapun terjadi,
hiduplah oleh iman, karena Tuhan itu adalah Immanuel yang sayang kita dan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya.